arrohai. Sebelumnya kita akan menyapa para narasumber di acara seminar kita hari ini telah hadir bersama dengan kita. Inti, ya, seminar budaya adat Batak dan sekaligus diskusi bersama. Kalimat bijak, gitu ya. Jadi di kalimat bijak mengatakan bahwa kalau dalam satu keluarga, gitu ya, dalam satu keluarga kita memiliki masalah. Memiliki satu persoalan-persoalan, ada dua jalan keluar. Ada dua jalan keluar. Biasanya jalan keluarnya itu yang pertama itu menjadi pilihan. Jalan keluarnya itu lari dari masalah. Yang kedua menyelesaikan masalah, menghadapi masalah. Nah, percaya diri kita menghadapi masalah itu, menyelesaikan masalah itu, dan menjemput masalah itu supaya kita berada dalam konteks bahwa kita bisa memenangkan persoalan-persoalan itu. Nah, jadi pada kesempatan ini kita yang hadir di sini nama Rokopu memiliki komitmen yang sama. Kita percaya bahwa kita saat ini sedang berusaha untuk mencoba menghadapi satu persoalan. Persoalan ini sebenarnya bukan persoalan yang terkait dengan persoalan yang kehidupan begitu ya, tapi ini adalah persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang terkait justru yang selama ini kita hadapi. Ya, terkait dengan adanya keluhan-keluhan di tengah keluarga kita, terkait dengan bagaimana memperlakukan saudara-saudara kita, dongan tubuh kita, sesama utagalu, bagaimana kita menghadapi dengan hula-hula kita, bagaimana kita berkomunikasi ya dengan guru kita. Ini adalah persoalan-persoalan yang ingin kita angkat secara sederhana dalam konteks seminar kita hari ini. Dan kaitan ini lebih kepada apa yang kita sebut dengan dalihan atau ya. Jadi kita akan masuk ke sana. Banyak hal yang memang perlu kita dalami
terkait dengan konteks dari Hanatolu ini. Nah, konteks dari Hanatolu pada seminar kita kali ini, dan diskusi kita kali ini, kita akan lakukan dalam 3 sesi dari sisi atau dari perspektif yang berbeda-beda. Nah, ini menarik gitu ya. Mengupas dari Hanatolu ternyata ini bisa dari berbagai perspektif. Nah, perspektif yang pertama ini akan disampaikan oleh Amang Ramses Hutagalu. Ya. Dari sisi ini Amang Ramses akan berbicara bahwa ada budaya Batak gitu ya. Martarombo, kemudian melaksanakan adat yang sukacita dan dukacita dan sebagainya itu betul-betul harus bisa terjaga, ya, terjaga. Nah, kesempatan yang pertama kepada Amang Ramses kami persilahkan, untuk menyampaikan paparannya dan waktunya Amang tidak lebih dari 15 menit. Jadi kalau lebih dari 15 menit, Amang saya ketok nih, ini meja. Gitu ya Bang ya. Supaya kesempatan dari teman-teman ini kita tampung begitu ya Bang ya. Setuju ya Bang ya? Oke. Panelis yang lain, narasumber yang lain setuju ya? Opung Tofu? Oh, setuju ya? Paling setuju, paling keras kelihatannya masih ada 15 menit. Ya baik, nanti dibikin juga Bang D. Kalau persilakan untuk yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Horas. Selamat sore menjelang potong biar itu maghrib. Baik, waktu cuma 15 menit. Topik yang saya sampaikan itu adalah bosir. Daksada nama dongan tubuh ditinjau dari adat budaya Batak, perspektif dari Badu. Harus kita memahami dulu apa bosir. Kalau di Indonesia kan gara-gara, lebih ini lagi masalah. Mau ditambah bosir itu bahasa Batak masih bosir. Bisa juga ini bahasa yang lain berbikas. Jadi ini bosir ini harus kita pahami dulu apa itu, supaya kita paham dulu. Oleh alami bosir nasotiki gare asik pakundulana, asik pamerenganna, macam-macam. Tapi kita bicara di sini bosir alami adat sisada pulau, sisada adat, sisada nenek saudrokian kami dasar unduran. Ini yang sebenarnya kalau kita angkat di dalam hal kita utarakan. Oke, sebelum saya berbicara ke situ, kita pahami dulu, kita tinjau dulu kita bangsa Batak. Masih hubungan satu sama lain, itu yang harus kita pahami dulu. Sekarang kita melihat tadi di rumah ini itu bisa oke. Kemudian bangsa Batak ini kita harus bangga. Kenapa? Karena orang Batak ini mempunyai identitas, memiliki milik di bangsa Batak ini. Ada marga, kalau kita marga Hutagalu. Ada bahasa Batak. Ada aksarata. Kita harus bangga. Gak semua ada etnis lain, suku lain yang punya aksara. Batak punya aksara, orang Jawa punya aksara, orang Melayu punya aksara, orang Cina punya aksara, orang Arab punya aksara, orang Inggris punya aksara, orang Batak pun punya aksara. Kalau orang Jawa, opot, toto, coro, negoro, dan seterusnya. Kalau orang Batak ada aksaranya. Aksara orang Batak itu banyak, ada 19 dan sebagainya, ya. Iman dokon ahamana rata lasada gajah bangatapanya wajah i. Ingat
dan ngadok di Halang Batak C. Dan ngadok. Itu dulu. Tapi itu harus tambahin. Kalau orang Arab alif batasan. Itu. Jadi kita harus bangga. Kemudian kalau bahasa Indonesia A sampai Z. Ini satu bangsa. Artinya kita bangga dengan orang Batak sebagai bangsa. Karena jelas begini. Dan apa lagi yang kita punyakan sama Batak ini? Ada itu bersama orang Batak. Ya. Itu ada marmati. Punya aturan. Ada aturannya. Udah mulai di sini. Harus kita hidup Tuhan mata, tetangga harus kita sahur. Kalau enggak, bakal ada dalam Batak ando. Jonok dengan pertubuh, unjonokan dengan sahundu. Itu artinya. Ikut sahur. Perjodoh rohi, manikir. Perjodoh dengan boleh. Perjodoh dengan budaya. Macam-macam sudah memberi masukan. Termasuk ada ya. Iman. Jadi dia dengar dulu Pak Oman kemana Pak Hotong mana Iman Pak Hotong ini Iman itu pun nama sambutan. Iman jo mengenai tentang dia dengar dulu. Kemudian apa saja adat istiadat budaya Batak. Di budaya Batak, adat budaya Batak paling tidak ada 7 yang harus kita pahami. Nah, percolo martutu. Sebenarnya kita masuk ke ruangan kini mendaftar kita sebelum ruangan ada kini percolo sama opung penulis mendaftar. Aduh, nomor. Oh, mah pertuturan nomor. Aku nomor 15 set opung. Aku nomor 15 set opung dadu dari kota. Aduh, nomor 1 dulu set dadu area. Berarti itu marupung. Aduh, jelas. Itu orang Batak. Itu identitas orang Batak. Ingat, mau ada mengatusi pertuturan. Kedua bahasa soman dari sini. Apa itu? Lu, gue, ete. Bro. Baru saya ada antum, baru saya sehingga you tidak you Bodoh di mana keturunan udah percaya waktu ya kita sapanganan anak nasa butuhan orang udah percaya mulu ada udah tak tertarik pada mana tuh lagi kami tunggu percaya dari mana nasa panganan nasa butuhan apa percaya disukun. Nah, akhirnya masuk tuh ke pasar. Itulah tandanya. Ikon binoto baru pasar. Soal kita di rumah, tentu ada untuk memang Yusuf akan so tahu untuk makanan dia. Menurut soal penan nasida, alurangan sesuai. Badan jalan terlalu dan tidak mana tidak roha. Apa salah? Tak kira memang itu ada, tak kira memang ada. Itu salah. Jadi asal dibuat. Manorto. Tak kini, manorto tak kini kan? Terang tak kini kan? Jadi artinya nah udah pernah kini sini so, manorto di sini udah ada, mardan itu di sini ada, nama manusia di sini udah ada, nama mardan itu di sini udah ada. Itu harus dipahami. Orang Asakabo, di orang Batak itu ada tingkat sosialnya itu dikenal dengan gabe dan disukun sedi hemeng ahamak kak dang hidup ke perjolo dang gabe do hamu 3 madadana 3 do pahopu itu ya mulau magabe ma pahopu aw siang anak pahopu siang bu itu dulu baru hamorao. Orang Batak dididik senantiasa memiliki, menikmati dan memelihara kemesraan dan kehangatan hubungan dengan orang tua, saudara maupun kerabat dekat. Kita tahu bahwa orang Batak selalu mengatakan anak toki do hamorau diau, luar biasa itu
itu adalah merupakan bentuk ungkapan kasih sayang. Kemudian bagaimana juga orang Batak, anak-anaknya kepada orang tuanya bagaimana, sangat menghormati. Kalau kita ingat sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan Patik Palimahong. Dilihat di sini bahwa di saat usia anak-anak, orang tua Batak mulai menanamkan adat istiadat yang artinya sudah sejak kecil, sudah sampai kita dewasa, kita selalu diajarkan mengenai budaya-budaya Batak. Budaya Batak tercermin dalam berbagai bentuk seperti tata hubungan dan bahasa yang dikatakan kekerabatan. Itu adalah budaya Batak. Kemudian seni lukis, ini sangat menarik sekali. Kalau kita lihat ulos Batak itu adalah berbentuk lukisan. Luar biasa orang Batak dan mempunyai arti. Contohnya misalkan ada ulos yang namanya bintang maratur, semaratur, mangulu. Itu kalau kita memberikannya pada saat ulos Bulagabi. Jadi orang Batak sangat luar biasa. Kalau kita lihat gorga-gorga Batak itu sangat luar biasa budayanya, lukisannya, dan juga mengandung nilai-nilai luhur, yaitu memberi nilai rasa holong dan sopan santun dan pandangan hidup yang tinggi pula. Jadi budaya Batak ini mengandung pedoman hidup yang berketeraturan dan beretika, yang tertata dalam falsafah KRI Pancasila, falsafah kita. Jadi itu untuk orang Batak adalah falsafah daripada kehidupannya adalah Dalian Natulu. Adat bisa berubah, keteraturan dan keharmonisan. Nah inilah, jadi Dalian Natulu itu menuntun orang Batak di dalam berhubungan kekerabatan atau di dalam selalu di dalam memberikan boga atau dalam hubungan keluarga atau pangkujuan. Nah kita lihat satu-satu, misalkan 3 pilar Dalian Natulu. Dalian Natulu artinya yaitu kelompok doa tubuh, kelompok buru maupun kelompok hula-hula. Ada saatnya dia sebagai buru, apakah sawah, apakah kampung dicapai. Sekarang sudah lebih kepada yang bersifat formalitas, konkret, termasuk di sini keteraturan. Kalau sudah ada keteraturan, maka ada peraturan. Soalnya kalau kita mengadakan kan di tempat-tempat yang betul-betul belum kita kenal, dan kok kita akan bertanggung jawab. Ada ibu kita, ada anak kota, ada pemerintah. Ikut kita anak julu, alamnya mana di batu julu kita. Mau lo mana itu pesta adat, perkawinan dan lain sebagainya. Ada tuh di kita patong raja. Batu makan raja di sini. Las di bagasan matong raja ini matong. Tabayang kesepakatan konsensus. Jadi mulai dari dona ngamar bunga raja. Di si matong adong angka komunikasi dan ikut mulu nah sama kita berkomunikasi. Hanya satu yang bisa kita dapatkan, kesepakatan. Imatukon naikon seluruhna menurutkan. Dan jadi tidak terlalu sulit. Mulu ngamar bunga kita akarnya tentu dengan satu pemahaman bahwa raja adalah si tiruan marbungu tadapok ma tukot nabui tapake secara bersama-sama. Itulah katanya tukoti. Jadi udah pola dipikirin tukot dalam pengertian teks tukot. Karena memang beliau seorang engineer, jadi ada satu pertanyaan yang ingin khusus sampaikan ke Abang Leo. Tujuan kita sehari menampung sebanyak-banyaknya. Dua 2020 kami sendiri menghidupkan dakwah maksud Abang Leo. Di sini ada di dapat dulu kamu menghidupkan dakwah kami Abang Leo. Harus sikapnya Leo bisa tasmut kompromi toleransi makna konsiliasi.
Tari waktu nama sa di Pumata Siraja Budagalu Jabodetabek. Saya sangat bersuka cita banget dengan seminar dan diskusi adat dan budaya Batak, karena kalau saya lihat dari Tagalog terjadi di Tagalog ini ataupun di budaya Batak itu sendiri, tadi sudah disampaikan sama Bang Dedi di episode lain, kita ini adalah level era yang old ya, dalam arti udah era yang orang tua gitu kan. Nah, yang terjadi krisis di Tagalog pun sendiri sebenarnya saya melihat Batak maupun Tagalog itu punya krisis. Mungkin mohon maaf kalau saya katakan krisis ya. Krisis dalam arti krisis dalam berorganisasi, organisasi dalam di Tagalog itu sendiri. Mungkin ada kepentingan bagaimanapun juga. Dan krisis terhadap apakah budaya Batak ini akan berhenti di kita saja, di era kita saja. Karena kalau kita lihat sekarang anak-anak milenial itu kurang paham. Padahal kalau kita yang sudah pahami ya, waktu saya masih muda aja saya tidak mengerti Batak itu seperti apa. Tapi begitu saya mendalami, saya melihat tadi sudah disampaikan sama Ramses dan bahwa dari Hanatoyu ya, itu sangat indah. Batak itu indah. Yang orang lain mengenal Batak itu kasar, bicara dan segala macam, tapi mereka tidak mengerti tadi itu pasar dan segala macam itu, bahwa Batak itu indah gitu. Nah, ini tidak dikenal oleh anak-anak sekarang turunan Batak. Bagaimana kita bisa menyatakan eksistensi adat dan budaya Batak kepada anak-anak kita kalau kita juga tidak mengatasi krisis kita? Jadi yang saya katakan tadi, krisis itu ada dua, krisis di organisasi kita ataupun krisis terhadap bagaimana seterusnya anak-anak kita mengenal bahwa Batak itu bagus dan indah dan mereka meneruskan. Mungkin ada sedikit pernyataan bahwa bagaimana cara mengatasinya mungkin. Mungkin bertanya atau mungkin pembahasan paling tidak bagaimana itu perjalanan Nahu Bere di Tagalog Sonari. Ada hal-hal yang membuat kita merasa terganggu. Yang dulu narasumber pikir aduh Sudirison lapatana sekaligus mah alana sia tuntun beking aduh isi hamoraon hagabeon hasangapon. Saya mau kritisi hasangapon. Siang dulu narasumber makin hasangapon ini masih cenderung tentang kita. Siani sedo hasangapon. Iya, ulah dapat tolong. Tetapi harapan kami itu narasumber ikut masuk do hasangapon sian sumber nama ngaleon hasangapon. Mula orang dihita dari yang terjadi. Usangat mailana, usangat mainon. Ternyata sumber di hasangapon sasitongna tidak melulu sian kita. Aduh bro, sumberna sian Tuhan ini. Kupikir ima na perlu kritisi bro hagabeo nakin hamram pikir kita main. Tetapi hasangapon harus menjadi paling tidak menjadi pergumulan kita semua. Hasangapon ikon rodo sian sumber ni hasangapon. Mau lihat ya? Mau lihat ya? Mari Molo disebut itu raja, seorang raja, raja mah di perbuatan, raja mah di tindakan, raja mah di pangalaman. Ini berkaitan dengan mana mardokat tubuh. Kaitannya erat sekali. Jadi nama mana mardokat tubuh, bamolo diulaon, pesta, mana artinya isema si jalawara, isema si matokon, isema akadodoan paling dekat, baru langsung tu pungwan. Jadi mau nanti di narasumber, di anak muda,
yang didoli do di anak diba situa sini utuh negara suku-suku jauh do seminar dan diskusi ada dong kon maripola tu na masa na adong main si jago tabe kon imasada na kedua muse aku sangat tertarik tu narasumber angin juga Pak Ramses do di sini itu pertuturan sangat tertarik. Alanya tertarik di setiap pulau di penyusunan do namanggo kope macam perlu isi nama mudana, isi ibotona dan segala macam. Ulala kalau menurut pendapat tu alauna sering nama konsep atau dan kuncina nama nusunda kita sian nama popu. Contohnya mula-mula masuk popu mau betu rajulan doang. Jadi asal tahu nama popu sangat jelas sangat berfungsi betul nih. Tangbue mague. Jadi sebenarnya saya terus nih kayak kamu sudah sudah ada makan kosong sarang dulu. Jadi dulu bahasa binatang mau jangan itu nanti pakai seret rohan. Jadi mau lihat kan nasional ada. Akan nauli tinawan kita dapat dulu sintonon kita di Budi. Kebetulan saya cukup lama di Bunguan Tagalog dan ini juga di makalahnya Pak Leo ini tercatat ini bagaimana suksesi dari pendahulu kita sampai saya 15, anak saya 16. Ini juga bagaimana prosesnya yang seharusnya kita berikan ke mereka agar tema kita hari ini betul-betul kita bawa pulang, kita bisa laksanakan di rumah kita ke orang-orang di sekitar kita. Jadi sekali lagi, apa kita salah punya anak atau salah punya urus? Itu yang saya heran. Dan komunikasi itu kan sekarang berhenti. Terlalu banyak orang yang mengutarakan seminar dan diskusi ada karena memang belakangan ini terjadi Tagalog ini poinnya aja langsung ya. Jadi mulai di halaman sebetulnya ibadah terjadi sisa dana sisa buku. Tagalog kedapatan nggak ada padanya ke marga lain. Nama pada ini marga Tagalog itu marga nasi. Tapi banyak marga berbeda. Oleh karena itu di Tagalog dicetuskan dan kita bikinkan saat itu karena saya ikut di Hotel Jayakarta dan guna pehok marga. Alanina Bosir, nah ini rokok Bosir, Pompa Bosir. Baru nama Mududi sebenarnya di buku panduan adat sekarang ini hasil akhirnya kemana? Untuk apa? Kedua, jadi kan seminar dan diskusi adat budaya Batak, tapi ujungnya kita tahu mau kemana. Ya. Kedua, tadi saya siang sempat diskusi dengan mantan jaksa tinggi Maruta bahwa yang tadi abang saya bicarakan juga semua. Ya, yang pertama saya mau katakan dulu tadi sebenarnya sudah dilengkapi sama Abang Toyoti, Abang Toyoti. Kalau kita bicara tentang raja, mestinya adalah raja yang menjadi panutan, yang dia pegang tongkat itu menjadi adalah merupakan satu tuntunan dia di dalam menegakkan satu aturan dan hukum. Itu jadi hukumnya apa? Tetap kembalikan kepada hukum adat budaya Batak di marga Tagalog. Itu pun dari kata kunci. Itu dulu apanya.
Itu yang menjadi satu ini. Kalaupun ada yang tadi disampaikan napapuri nak kini amal Simon, ya, ada nasalah menahurang pambahe neki sayang cuma kita tetap kembali masih anjuan-anjuan. Kalau kita nggak bisa masih anjuan, ya sudah terakhir adu kasih dari punah homa disi awal dosa seperti lagu si buah maka aku begini engkau begitu sama saja rambut udah gantung dokter. Itulah menjadi satu ini. Itu salah yang paling perlu kita ini. Artinya apa? Kuda galung dari mana? Kuda galung kita tetap mahita nama doka tubuh udang adong kosong. Gak masalah. Kenapa? Kita punya hak untuk yang namanya berkumpul, yang namanya sehati, sepemikiran dan sebagainya. Dan itu dilindungi Undang-Undang Dasar 1945 jelas di dalam pasal 29. Itu dulu. Kemudian jelas di dalam undang-undang selanjutnya di Undang Nomor 34 mengenai tentang hak ajasi manusia, hak tadunai berkumpul. Nah, saroha ita, nama presiden roha ita, kenapa? Ada tetap do budagalu kita budagalu mereka tidak ada pecah pengecah yang gor. Jinjang ado di mana naik alanya harudak kini ada abang situasi si mahera. Alani paidahon. Apa yang dipaidahon? Paidahon mimba di marga budagalu para melutangan di semahera, mana di Korea, mana di Katek, numba paidahon. Anak Paironi melanggar aturan, melanggar hukum di hutan, melanggar hukum di permargao. Apa itu? Kembali ibadah kinegani dan merdeka, dan aturan, dan mertutur buat aturan diuli berena mana didapatkan dan bauna kan salah, harus dihukum dia di barangnya itu. Dan ada pecah-pecah ala di Palau masuk kutai mana itu gambarnya. Jadi dihita dan ada pecah ngecat. Jadi mau tuh pesona kini lagu naruh kenangan ini aku begini engkau begini ada tong di mana hudagalo kita hudagalo tetap mahita di bagasan marga hudagalo ima sada pandangan sama mulai orang sini ada tambahan ilik maburu labuk maburu sangat marula-ula. Jadi sangat siapa bailan on marasana. Jadi ada pro upasa ison mana maho wandoan seruduha monoeng sarapo tak pulun air do nama doang seruduha. Jadi artinya sangat yang asumsi adalah sangat faktor tion. Jadi kita akan sangat kalau kita betul-betul memberikan kasih mana mandoan turu ilik maburu bunyi soba manula-mula karena kita akan berkeliling itu. Semua orang Batak akan mengalami itu. Kapan dia jadi guru, kapan dia jadi anak, kapan dia jadi budak. Jadi memang dari itu sangat indah sekali ada tentang kasih sehingga ada satu orang Batak pun bersombong diri untuk sebagai budak-budak. Sudi itu kita ya guru, ya waktu, ya budak-budak saling kasih mengasih luar biasa dari guru ini mengajari kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menjawab yang pertama tadi, mama-mama milenial syukur-syukurlah pulang dari sini bawa apa ya untuk anak-anak dan lain sebagainya. Saya pikir banyak yang kita bisa lakukan. Jadi tim kecil juga sudah membicarakan yang namanya roadshow. Hanya memang masih banyak variasi-variasi roadshow ini. Cuman memang kalau kalimatnya road, jalan, show, pertunjukan, itu pertunjukan sambil jalan-jalan atau jalan-jalan sambil memberikan pertunjukan begitu kan? Nanti kita detailkan. Nah, nanti ada waktu yang indah kita bisa membicarakan
Sementara ini silahkan dulu dibayangkan bahwa pulang ke rumah, kemudian dibawa dalam mimpi. Nah, nanti minggu depan atau 2 minggu lagi kita bisa bertemu, mau seperti apa kita lanjutkan kegiatan kita malam ini. Yang pasti kita sudah memperkirakan ini akan sampai ke anak-anak kita. Mereka harus tersentuh dengan adat budaya Batak yang benar. Karena kita raja, harus kita turunkan apa yang benar kepada mereka supaya mereka pun tahu statusnya. Kita juga akan menggunakan berbagai macam cara, termasuk tukot siala budi, tukot lapatanna, sensor, siala budi, keras, high tech. Kita gunakan ini kamera. Ini akan menjadi YouTube ini. Percakapan malam ini akan on air, akan bisa dilihat di seluruh dunia. Semua bisa belajar, semua bisa memulai dari nol pun melalui ini. Dan kalau nanti kita sepakat, kita masing-masing sebelum pulang titipkan sama bapak-bapak yang pegang kamera ini, buruk menjawab hatakku. 1 menit akan direkam. Sifatnya nasihat, turi-turian, upasa, silakan. Ada yang sebelum pula pasahapna, asa direkam. Apa yang ada di dalam hati kita untuk masa depan anak-anak kita. Ini pun nanti akan kita jadikan video klip 1 menit. Ya, jadi tanggung jawab kita itu sudah kita siapkan. Ini kamera ini bukan hanya sekedar memoto panelis. Semua kita di sini ikon tapasah atau hatata tu akap pinoparta ala raja kita. Ya, nah sedikit, tapi ini teknis ya, tapi singkat aja saya bikin bahwa memang semua komunikasi ujungnya adalah untuk membangun kekompakan. Hanya itu. Kalau dia mesti muter-muter, ujungnya harus kompak. Kalau nggak kompak, berarti pecah. Beradaptasilah kita dengan kondisi yang ada. Kalau kita katakan kita beradaptasi, maka ada 3 cara untuk kita bisa beradaptasi dengan baik. Saya dengan dia tidak sepaham, tetapi tidak perlu kita menjadi terpisah seperti ada tembok di tengah. Tetap kita berinteraksi, tetap atong tadok moresbah. Kita salam, kita senyum, kita sapa. Ini namanya berinteraksi. Setelah kita berinteraksi, maka kita juga harus berpartisipasi. Mau tahu alung ulaun dinasida, ala dongan tutu sa opu hita, manang abadagi udah bayi ada, dekun partisipasi mereka. Apapun, bisa waktu, bisa tumpah, bisa mengurusi, mana HP boy, dokter tripe, tetap harus kita jalankan partisipasi. Ini harus ada di dalam perilaku raja. Ikut nonton, mau lasta pada odau itu bukan raja. Raja itu dia harus ada di depan. Ikut ibarat dong, dapat tuduhan, aku sitiru kamu, nah ikut di situruan di tengah-tengah. Partisipasi, tidak usah lihat besar. Yang ketiga, setelah interaksi kemudian partisipasi, yang ketiga adalah kolaborasi. Kalau memang ada untuk ulang ini saopu mangan nomor dua hari kami berjanji hari yang 2000. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, it's okay. Tetap kita membangun kolaborasi sampai nanti perjalanan waktu mengatakan toleran. Meskipun kita tidak bisa bersama, kita bisa tetap jalan bersama-sama. Oleh karena itu,
kita pandang masa depan kita dengan penuh sukacita, dan kita percaya tidak ada pun satu orang di dunia ini yang bisa menyakiti kita. Tidak ada. Jadi belum nanti Tuhan merasa terganggu ada dipecat, mudah-mudahan malah cinta orang. Jangan mau. Tidak ada. Kita bilang tidak ada yang memecat. Tidak ada orang yang bisa menyakiti. Di patujolo aku akan dinaringkan iman na ubahen asa sudia kapino parhon selamat menuju masa depan. Porsel kita di sini sebagai penutup duduk patong so mengatakan pasai deh emisi tempat dua paling manis sebor mata di belakang dengan tua saya sudah mah kita di paro tidak sama moderator oleh tema sampai dari kesimpulan mohon closing statement pasal itu Ramses Gagal. Oke, jadi di kita kampung di jalan Namakton di hak Yunani dan Sonomi yang didului lakini nu kita nasihat kita ya kahana tahu di mana enggak penting tuh kita berkomunikasi beradaptasilah kita dengan tetap bernuansa berfalsafah kepada tiga dimensi ima dalihan nadul. Yang kelima, unang marsilang hita nasa panganan ala adok sotik utsir di bunguan. Tetap mana sa panganan ini hot mah di dalam keluarga asa saya hot pasu-pasu nata jalur siadot Tuhan ta ima kesimpulan dari baik mulai koras tidak sasudena. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber di hari ini, luar biasa, dan terima kasih untuk semuanya kita di sini yang telah mengikuti dari awal sampai akhir seminar ini, dan kita berharap bahwa kita tidak berhenti sampai di sini seperti harapan tadi kita bersama bahwa selanjutnya kita juga akan terus akan mewujudkan harapan-harapan yang tadi disampaikan bersama dari kita semua, dan kita akan tunggu, kita akan nantikan langkah-langkah atau program-program kita selanjutnya yang lebih baik lagi ke depan, tentu dengan dengan materi-materi, dengan pesan-pesan yang lebih perlu dan lebih penting untuk kita semua. Dan untuk itu di akhir acara kami juga meminta kesediaan untuk Amang Tua memimpin kami dalam doa penutup. Saudara-saudara semua bersama warga Tagalog, di sini telah diadakan seminar dan diskusi adat dan budaya Batak yang berjudulkan Opu Raja Dijolo Martupot Siara Luti akan lauli nati nonahon ni opunta na berjolo si utono ni kita na paturi molo sadaraja raja mani pangalaho raja mani pakatayon raja manang ditindakan mohon berhubungan erat mohon tu jadikan natulu manang magdomat tubuh Elek marboru sopa marhula-hula. Manak mardoatu adalah manak di pagtuturon, manak di pagkatayon ng tindakan lao mamula akka siulaw. Molo manak kita na mardoatu elek marboru sopa marhula-hula tinggam na akka ulota tu hari namanya roh.
Ima somong kata siang angin siang cuaca itu berpangiduan di tanah mardogat tubuh asa manat di segala perbuatan, tindakan, dan pembicaraan. Mohon yang terima. Saya dari perwakilan Opung dari Jatuh Harian, Opang Jatuh Harian mengharapkan dengan adanya acara ini, seminar adat dan budaya Batak dapat dilaksanakan khususnya di Margo Garut. Ditambah lagi untuk organisasi hubungan di Raja Garut khususnya di Jabodetabek. Kami mengharapkan agar berorganisasilah yang baik dan benar sesuai dengan adat dan budaya Batak. Hormatilah tarian angklung yang telah diajarkan orang tua kita yang dahulu. Demikian kita akan memberikan contoh dan teladan bagi generasi muda yang akan datang agar mereka dapat melakukannya dengan baik. Berorganisasi yang baik, berbudaya yang baik, beretika yang baik. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Horas buat kita semuanya dengan tubuh budaya dulu yang sejauh dari suami dan berpikir tahu siang berlalu kepala berpikir dan bersama warna di dua berambis beberapa budaya semua menghadiri dua ikut serta di seminar budaya yang dilaksanakan Budaya Garut di Kintamani periode kedua rasa semangat semakin lahir karena melahirkan cikal bakal di Margo Garut supaya anak sejarah Batak di Garut tidak menjadi hilang. Generasi-generasi Garut selanjutnya akan menjadi cikal bakal karena adanya seminar budaya Batak yang dilaksanakan oleh budaya Garut. Nah, siang-siang Opung. Mudah-mudahan untuk kita semuanya cikal budaya Garut, marilah kita menyemangati moto yang sudah kita ikrarkan bersama tanggal 2 bulan 2 tahun 2022 satu untuk semua untuk satu untuk Garut. Oleh karena itu tidak perlu kita berlutut untuk mencari pencitraan di Garut baik di sedunia maupun di Jabodetabek karena Tuhan akan menyertai kita kalau kita mengadakan hidup berbeda. Kasih sayang, cinta damai, bahwa kita Garut akan menjadi maju, makin menjadi bertumbuh imannya, agar menjadi tumbuh berakar, bertumbuh berkuat untuk generasi-generasi kita yang akan datang. Marilah kita mencintai apa yang sudah diikrarkan orang tua kita terdahulu. Kita harus warisi karena mereka sudah menciptakan suatu keadilan secara dunia untuk Margo Garut dari dulu sampai sekarang agar menjadi satu, tidak menjadi pecah. Harapan saya dari depan pemerintah sekali, mari kita ikrarkan moto yang sudah kita ikrarkan bersama dari Kongres Budaya Garut sedunia tanggal 2 bulan 2 tahun 2022. Satu Budaya Garut, semua untuk satu. Demikian harapan saya, semoga apa yang saya sampaikan. Shalom saudaraku, saya Simon Tagali dari Kapolres. Saya sudah punya cucu 5
dan saat ini saya adalah praktisi anti-fraud. Saya ingin berpesan kepada kita semua, orang Siraja Tagawe, Guru, mari kita jaga integritas. Mari kita bertindak jujur, apa yang kita katakan itu yang kita lakukan, supaya hubungan kita ini bisa tetap satu. Kita menjaga etika, kita menjaga moral, dan harapan saya ke depan ini hubungan ini akan menjadi satu kembali, karena Tuhan Yesus mengajarkan ada kasih. Nah, kalau kasih ini saya lihat di hubungan itu banyak penatua, banyak siswa, banyak dokter, ahli. Tetapi kalau Anda dengan egonya, tidak akan ada persatuan. Bagaimana mau konsiliasi, boro-boro rekonsiliasi? Karena itu mari kita tegak teguh integritas dan etika serta moral. Saya Dr. Agus Ramses Mukagaru, NN, Mangalam, Guru Rajai, Guru. Saya dari Peparang Muda di Sorga nomor 15. Saya hanya memberikan satu kuda, satu untuk semua untuk satu kuda galuh. Kita tetap marga kuda galuh menjadi identitas kebanggaan kita di dalam berbangsa Batak, karena Batak itu adalah cukup mendapatkan satu rahmat, satu anugerah, satu berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Maka oleh karena itu kita sebagai marga Galuh harus berbangga. Janganlah kita dikenakan kekurangan atau dikenakan ada kelebihan lalu kita menunjukkan ego kita. Tetapi mestinya di kekurangan dan kelebihan kita itu mari kita saling mengisi, sehingga identitas Galuh tersebut di dalam kita berbangsa, bernegara maupun kita sebagai umat manusia di bumi ini menjadi marga yang membawa identitas satu untuk semua untuk satu Galuh. Janganlah kita ini jangan menjadi orang yang kau di sana, aku di sini, tetapi semestinya bersatu kita kuat, bercerai kita menjadi lembut rusak kita. Itu menjadi satu pandangan dari saya. Dan kalau kita tetap dalam satu kita, maka ketika kita melaksanakan satu adat budaya Batak khususnya di marga Galuh, kita tetaplah kita saluran, tetaplah kita masih ikut berkoran, tetaplah kita masih yakin aminan, supaya tetap Tuhan memberikan satu rahmat, satu memberikan berkat kepada kita marga Galuh di dunia ini. Dan kita tetap pertahankan yang namanya apa yang telah bagus dilakukan oleh para leluhur kita yang ada di marga Galuh, itu yang mestinya kita ikuti. Aturannya, aturan sudah ada, bukunya sudah ada, itu menjadi pedoman kita. Itu yang menjadi satu hal yang penting kita ikuti. Jangan rusak yang sudah baik itu, tetapi ikuti yang sudah baik, supaya kita tetap menjadi dalam satu kesatuan di marga Galuh, terlebih kepada guru kita, Gabe, tujuan kita, sehingga kita pun di dalam menjalankan Dadang Natolu itu menjadi kita bisa kita menunjukkan anak nama sokan tumbuh, elek nama tubuh, sobat nama bulan-bulan. Itu hal yang perlu saya sampaikan. Mari kita bersama kita buat itu menjadi satu hal yang penting. Saya rasa itu dari saya. Semoga
Tuhan memberikan satu kedamaian dan sejahtera bagi kita. Horas tidak sesudah lima. Saudara-saudara, lalu terus dimanapun baik di Indonesia maupun di negara, khususnya yang di daerah kolaborasi itulah satu-satunya jalan untuk mempersatukan dan mempererat persaudaraan. Perselisihan atau komunikasi tidak ada gunanya. Kita ini adalah satu ukur, bergaul satu seperti itu dengan tahu kenal persaudaraan. Satu untuk bergaul untuk persaudaraan. Intimidasi atau pencabulan yang terjadi pada yang ditanamkan itu seharusnya tidak terjadi. Tidak perlu konsolidasi dan persaudaraan itu yang baik. Jadi kira-kira saya berbicara dengan simpel dan tidak panjang lebar. Amanat saya yang terakhir, kesatuan dan persatuan yang berkepentingan harus dikaitan dengan orang lain. Demikian, terima kasih.